Nanti acara saya serahkan ke Bapak. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 211, Bapak Budi Kartika Tamtama, beserta para wakil, Ibu Sri Hidayati Juhaida MPD, Ibu Murningsih, Bapak Ibu guru sekalian yang hadir di meet ini, terutama kepada rekan kami yaitu dari Nurul Fikri, Bapak Dimas, dan narasumber Bapak Jauhari. Serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dirindukan dan dibanggakan, salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya serta kita para pengikutnya. Acara hari ini yaitu talk show ya dari Nurul Fikri, membicarakan tentang BDR. Semoga anak-anakku semua bisa mengikuti motivasi yang diselenggarakan pada kali ini dan bisa meningkatkan motivasi kalian untuk pembelajaran yang dan menyenangkan. Untuk itu acara saya serahkan kepada Bapak Dimas. Kepada Bapak Dimas, silakan. Terima kasih Ibu Laila yang saya hormati. Anak-anak suruh buka kamera, Bu. Ya, Bu, ya silakan adik-adik semuanya, mohon dihidupkan kameranya. Maaf Mas, suaranya agak keras dikit ya. Oh iya, ya baik Ibu, maaf. Ya sebelumnya bisa dihidupkan kameranya adik-adik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 211 Jakarta beserta wakil kepala sekolah, para wakil kepala sekolah dan juga para guru SMP Negeri 211 Jakarta, serta mungkin di antara partisipannya ada orang tua siswa juga, serta adik-adik ya, siswa-siswi SMP Negeri 211 Jakarta yang kakak cintai, yang kakak hormati. Terima kasih sebelumnya bagi para partisipan menyempatkan untuk join di ruang virtual Zoom ini dalam agenda webinar ya, tentang meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri pada masa belajar dari rumah untuk menggapai masa depan yang insya Allah nanti akan diulas oleh pembicara dari BKB Nurul Fikri, yaitu Kak Ahmad Jauhari. Shalawat serta salam senantiasa tercurah untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya. Sebelum dimulai, kita lafalkan kalimat basmalah dulu ya sebelum dimulai. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, seperti apa ya untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri itu untuk pada masa BDR ini untuk menggapai masa depan. Insya Allah sudah hadir bersama kita Kak Ahmad Jauhari. Assalamualaikum Kak Ahmad Jauhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Langsung saja ya. Untuk membahas tentang tema pada webinar hari ini, saya serahkan langsung ke Kak Ahmad Jauhari selaku bicara dari BKB Nurul Fikri. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Dimas dari studio langsung di Nurul Fikri. Oke, daun salam kue putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kurang semangat ya. Dikasih lagi pantunnya nih ya. Pantunnya seperti ini. Ada kuntilanak naik pesawat, pesawatnya nyangkut di kawat. Apabila merasa teman-teman semua umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mama ternyata suka nonton Lady Gaga. Semoga yang jawab salam saya dengan semangat masuk surga. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, juga nikmat kesempatan, dan semoga kita doakan ya, yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, dan yang lagi sehat Allah menjadikan kesehatannya menjadi berkah. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga salawat serta salam juga marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua, bapak guru kita, ibu kita, saudara kita, teman kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya kakak mengajak buat adik-adik semuanya, bapak ibu guru juga, dan juga para orang tua murid untuk open kamera apabila memungkinkan, biar kelihatan ya kita wajahnya yang cantik, yang gantengnya. Jadi nanti ketemu di jalan bisa say hello. Dan yang paling pertama juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SMPN 211 daerah Srengseng Sawah ya, juga Bapak Kepala Sekolah dan juga wakilnya, serta jajarannya yang saya hormati, yang nggak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya kepada bapak-bapak dan ibu semuanya. Dan nggak ketinggalan buat adik-adik semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Semoga dengan bergabungnya adik-adik semuanya di sini menjadi sebuah langkah baik untuk di masa depan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya izin share screen-nya ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semuanya ya, dan adik-adik dan bapak-bapak ibu-ibu. Nanti mohon dibantu ya apabila nanti suara saya agak hilang atau tidak terdengar, boleh silakan di chat ataupun di open mic-nya ya, beritahu saya. Oke deh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Daripada sayang-sayangan cinta-cintaan, nah kita ta'aruf, kenalan. Oke, perkenalkan nama kakak di sini lengkapnya adalah, oke kelihatan ya. Nama kakak lengkapnya sebenarnya adalah Ahmad Johari, biasa dipanggilnya Kak Ajo. Bukan berarti kakak dari orang Minang, tapi dari orang Betawi. Nah, asal-usulnya panjang dah gitu. Dan di sini kakak masih kelahiran tahun 95, ada yang seumuran. Dan ini ada alamatnya. Alamat kakak tinggal di Jakarta Selatan, daerah Pasar Minggu. Kalau yang ada yang dekat boleh mampir. Alhamdulillah satu sudah menikah dan hobinya olahraga, dan pengalaman organisasinya pernah di CEO Markas Inspirasi, pernah di radio juga, pernah di sekolah di 79, dan juga di acara Forum Rohis ya, Fahim singkatannya. Oke, kita lanjut singkat. Ini adalah pengalaman atau jejak-jejak Kak Ajo, pernah di Kak Lin online. Di sini para perempuan ya, bersama stand up komedi, mungkin pernah tahu Tatakan. Nah, di sini pernah MC juga di acara anak SMA. Di sini di kampus, di sini yang ini di masjid. Biar kelihatan ya. Yang ini di masjid, yang ini IO, yang ini santunan anak yatim, yang ini radio, yang ini IO nih ya. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Dan kalau ingin bersilaturahmi via sosmed juga silakan, teman-teman yang punya IG bisa follow di sini IG Kak Ajo. Dan ini untuk jualan. Nah, kalau yang pakai FB juga
WA juga boleh, Telegram juga ada, lain juga. Dan di YouTube-nya juga ada, silakan Twitter atau email. Yang penting jangan minta pulsa ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini alhamdulillah Kak Ajo pernah juara 3 lomba radio, juara 3 lomba marawis, juara 2 lomba basket, dan juara 3 lomba masak. Wah, lomba masak ya. Ini seru-seruan aja waktu itu sama teman-teman ya, lomba masak. Dan alhamdulillah sudah ada sebuah karya dari Kak Ajo, bisa teman-teman jumpai di Shopee, Bukalapak, ataupun Tokopedia, atau maupun di website www.guepedia.com. Ini novel Sahabat Sejati Selamanya. Oke, itu perkenalan dari kakak. Selanjutnya kita berpindah ke yang sebelah. Oke. Ini masih kelihatan kan ya? Masih Kak. Oke, masih. Nanti kalau ada suara yang nggak jelas, boleh kita dibantu ya, teman-teman. Atau suaranya terputus, boleh diingatkan kembali. Oke, kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau suaranya agak pelan, oke, kencengin ya. Ini kakak beri judul yaitu adalah sukses. Nah, semoga teman-teman semuanya di sini menjadi orang yang sukses. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, suaranya kenceng aja. Oke. Kita lanjut di slide berikutnya. Oke, Kak Ajo minta kepada Bapak dan Ibu dan juga adik-adik semuanya bisa di open kameranya. Kita akan uji konsentrasi kita, sekaligus menguji kekompakan kita. Nanti di layar akan muncul sebuah warna dan tulisan. Kak Ajo ingin teman-teman, Bapak-bapak dan Ibu semuanya menyebutkan warnanya, bukan tulisannya. Nyebutkan apa? Warna. Oke, warnanya ya. Siap? Di open mic-nya. 3, 2, 1. Hitam. Oke, masih benar. Yang kompak ya. 1, 2, 3. Biru. Kuning biru. Oke. Biru. Kita lebih cepat ya. Biru. Oke, kita lebih cepat ya. Siap? Kita cepat nih. 1, 2, 3. Hitam. Putih. Tadi masih ada yang keseleo. Ingat sebutin warna, bukan tulisan. Konsentrasi. 3, 2, 1. Kuning. Biru. 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 Kuning. Hitam. Hitam, Hijau. hijau, Hitam. hitam, Kuning. Oranye. merah, merah, pink. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Kita mulai konsentrasi nih ya. Yang kedua masih ada nih ya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Lagi-lagi silakan di open mic-nya. Nanti yang kedua ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Jawablah dalam waktu 3 detik secepat mungkin. Ini cepat nih ya. Oke, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Jauh. Hijau, Hijau. Jauh. Hijau. Jauh. rumput, Siapa yang bilang daging? Siapa yang bilang daging? Aku, ayo. Masa sapi makannya daging. Sapi makannya rumput. Oke. Yang kedua, siap, masih ada lagi. 3, 2, 1, cepat. Putih. Putih.
Tapi minumnya air. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Udah mulai fokus nih ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di pembahasan kita yaitu tentang sukses. Jadi yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu serta orang tua murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang paling pertama kalau kita untuk melangkah menjadi orang yang sukses, ya, yang pertama itu kita harus punya visi. Nah, visi itu apa sih? Nah, visi ini adalah gampangnya tujuan. Jadi kalau teman-teman, bapak-bapak dan ibu semuanya, kalau kita nggak punya tujuan, kira-kira kita bakal nyasar. Nah, contoh ditanya, kalau kita hari Minggu liburan mau kemana? Ke Ancol. Ke Ancol harus naik apa? Nah, tujuannya sudah ada, nanti kita tahu nih potensinya apa, cita-cita, impian kita apa, cita-citanya apa. Jadi kalau kita udah tahu tujuannya, kita akan tahu nanti kita harus naik mobil apa, dan berangkat dari jam berapa, ongkosnya berapa, apa yang dibawa, dan apa yang diperlukan, dan apa yang tidak harus dibawa. Terusnya yang kedua, kita harus mengenal potensi kita. Ketahuilah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap manusia yang lahir ke bumi ini mempunyai potensi. Tidak ada yang tidak. Oke. Nah, yang ketiga, menulis impian. Nggak banyak ternyata dari orang-orang Indonesia khususnya bisa menulis impiannya dan tahu impiannya apa. Dan yang ketiga, impiannya sudah, cita-cita. Nah, cita-cita ini yang paling atas ya daripada impian kita. Oke, kita langsung masuk yang pertama, membangun visi. Mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah serta adik-adik semuanya melihat ya, di sini ada satu orang, ya, Bapak ini berdiri di atas panggung yang megah, ditonton oleh ratusan atau mungkin di sebelah kanan sebelah kiri masih ada ribuan orang. Kalau kita nggak terbiasa, kita akan gemeter, megang mic-nya gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati, salah ya. Tapi ketika kita sudah punya visi, ketika kita sudah punya tujuan, itu nggak bakal gemeter lagi. Kita nggak bakal yang namanya canggung lagi. Udah lepas aja. Kalau di sekolah biasanya disebutnya tuh sama adik-adik, yaitu adalah banci tampil. Contoh misalkan, kita lagi belajar matematika, 1 tambah 1 berapa adik-adik? Sebenarnya tahu, tapi karena dia belum punya visi, belum punya tujuan bahwa dia harus belajar, bahwa dia harus nunjukin bahwa dia bisa, ya udah dia diam aja. Nah, yang sudah punya visi dia akan maju. Saya Bu. Nah, temennya bilang, wah itu banci tampil tuh, pengen tenar tuh. Sebenarnya enggak. Sebenarnya dia pengen nunjukin bahwa dirinya bisa. Oke, selanjutnya. Nah, membangun visi ini dari yang paling gampang adalah yang paling pertama yaitu sholat. Benerin ibadahnya. Kalau yang non atau berbeda keyakinan, benerin ibadahnya yang paling pertama. Sholatnya, ibadahnya, kalau sudah benar, insya Allah dia akan ikut belajarnya. Kalau belajarnya udah benar juga, dia akan ikut lingkungannya. Lingkungannya kayak gimana Kak? Lingkungannya contoh, kalau kita berteman, jangan sama orang pandai besi. Bertemanlah sama orang yang minyak wangi. Contoh pepatahnya seperti itu ya. Jadi kalau kita berteman dengan pandai besi, kita akan kena juga percikan apinya. Tapi ketika kita berteman sama orang yang kerjanya jadi tukang minyak wangi, minimal banget kita kena wanginya, lingkungan. Jadi jangan bilang, saya Kak susah jadi orang baik, susah jadi orang yang soleh, susah jadi orang yang rajin belajar. Lihat dulu lingkungannya. Kalau lingkungannya yang sering belajar, harusnya dia ngikut jadi sering belajar. Tapi kalau yang lingkungannya sering nongkrong, sering mabuk, sering narkoba, dan lain-lainnya, ya dia pasti akan ikut. Sebaik apapun orang, gitu. Yang selanjutnya itu akan muncul nanti adabnya. Perilakunya kepada orang tua, kepada yang lebih tua, akan sopan, akan santun. Bahkan terkenal di daerah Yogyakarta, ketika seseorang naik motor, naik sepeda, itu ketika ada orang tua di pinggir jalan, dia akan turun, dia akan nuntun motornya, dan dia akan menunduk.
Nah, karena itu adab, kebiasaan di sana dicampur budayanya. Dan nanti terakhir akan muncul sikapnya. Dia akan punya sifat pemikiran bahwasanya saya udah nggak kanak-kanakan lagi. Saya bisa nahan amarah, saya bisa nahan ngambek, saya bisa menjaga mood saya agar tetap belajar. Nah, jadi kalau visi kita mau kuat, tujuan kita mau kuat, insya Allah dengan ini kita akan bisa. Yang penting ada dalamnya ini. Contoh gambarnya seperti ini teman-teman. Oke, kelihatan ya. Nah, ini cara orang bangun fondasi. Siapa bilang bangun fondasi mudah ya? Nggak mudah juga, lihat bapaknya, susah payah. Karena fondasi itu adalah titik tumpunya tujuan. Dan juga lihat ibu ini. Bayangin kalau ini fondasinya nggak kuat yang dibikin sama bapak-bapak tadi. Nah, udah jatuh nih ibu-ibu. Jadi punya visi, punya tujuan. Oke, yang selanjutnya mengenal potensi. Potensi ini kayak kemampuan ya. Caranya bagaimana buat melihat potensinya? Cukup mudah, ambil satu kegiatan apa saja. Ya, bila kita lakukan kegiatan itu, insya Allah kita akan nyaman dan bahagia. Kalau di Nurul Fikri ada yang namanya MBTI. Nah, itu adalah tes kepribadian. Nanti teman-teman itu bisa diolah dari memilih jawaban. Tapi kalau yang paling mudah banget adalah caranya ambil satu kegiatan yang kegiatan itu kalian suka. Misalkan di sini ada yang suka nulis. Nah, jadilah penulis. Di sini ada yang suka nyanyi, jadilah penyanyi. Di sini ada yang suka menggambar, jadilah menggambar yang baik, seniman. Di sini ada yang suka mengaji, jadilah qiraat atau murotal yang bagus. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, adik-adikku tercinta, apabila kalian tidak mahir dalam satu bidang, misalkan fisika, biologi, ataupun yang lainnya PKN, tapi kalian bagus di yang lainnya, misalkan kalian jago main bolanya, nggak apa-apa, gelutin. Karena nanti kalian suksesnya di bola. Dan yang lainnya akan standar aja nggak apa-apa. Karena tujuan kita adalah sukses, bukan tujuan kita bisa semuanya gitu. Jadi buat yang menuntut bapak ibunya untuk bisa semuanya, kenalilah bapak dan ibu semuanya bahwasanya anak-anaknya punya potensi, dan potensinya itu nggak bisa semuanya, jarang. Tapi ketika dia punya potensi satu, maka legitkanlah dia. Nanti di terakhir Kak Ajo akan kasih tahu sebuah contohnya. Kita lanjut lagi ya. Yang selanjutnya yaitu adalah menulis impian. Menulis impian itu seperti rondon. Kalau teman-teman pernah melihat rondon acara, jam sekian, acaranya sekian, jam sekian, acara sekian. Jadi runut. Ya, jadi kalaupun meleset, ya nggak akan jauh dan bisa terarah hidupnya. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Ini saya ambil dari teman saya. Dia punya impian, namanya Sigit Kurniawan. Bahwasanya Januari 2016 dia pengen ke Mekah. September 2023 dia pengen naik haji. Lalu Januari dia pengen lulus S2. Selanjutnya dia pengen menikah, punya mobil, punya rumah, pergi ke Paris, naik kapal pesiar ke Disneyland. Punya impian, ditulis. Jadi setiap tahunnya teman-teman punya target. Nah, target berhubungan dengan tujuan yang tadi. Itu dari Sigit. Contoh yang lain kayak gini, misalkan nih, yang sepele-sepele aja ya teman-teman ya, jadi editor buku, lolos SBMPTN, dapat honor gajian di cerpen majalah, hatam 1 kali Ramadan. Nah, nanti kalau sudah dicoret, list kayak gini. Nih yang paling bawah nih, menang FF OCS atau dapat hadiah. Nah, bisa main gitar. Banyak ya hal-hal yang bisa kita tulis impian kita. Nah, ini salah satu contoh jadwal Kak Ajo sendiri. Di sini di hari Senin ngapain, di hari Selasa ngapain, di hari Rabu ngapain, di hari Minggu ngapain, dan istri juga sama ya ngapain. Dan ini proyek kita. Dan list jalan-jalan ya atau kunjungan, list olahraga, nah, belajar wajibnya, nah bisnisnya pengen ngapain. Jadi insya Allah tujuan kita jelas, menulis impian. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku tercinta, setelah dari sini kita mulai menulis.
2022 mau ngapain, 2023 mau ngapain. Corona akan berlalu, tapi kita akan terus menjalani hidup, jadi siap-siap untuk ke depannya. Dan yang terakhir yaitu adalah membuat cita-cita. Apapun hal itu, bahkan sesuatu hal yang tidak mungkin atau sesuai atau tidak sesuai nalar manusia. Contoh. Oke, di gambar yang pertama bisa dilihat ya. Mungkin dia punya cita-cita pengen menjadi pebasket terkenal, tapi dia tidak bisa berjalan. Gak apa-apa, ada kejuaraan basket disabilitas yang pakai roda. Mungkin dia pengen menjadi pemain sepak bola terkenal, tapi dia punya kaki hanya satu. Gak apa-apa, ada kejuaraan disabilitas yang pakai tongkat. Jadi cita-cita itu meskipun di luar nalar, silakan ditulis. Oke, kita stop dulu di sini. Kita mampir di yang sebelah. Bentar ya. Kita mampir dulu ya yang di sebelah ya. Sebuah video. Oke, di sini sudah kelihatan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu tadi sudah kelihatan. Gimana? Sudah kelihatan, bapak-bapak, ibu-ibu? Belum ya? Sebentar, saya stop dulu ya. Saya ulang lagi, saya share, saya stop. Saya share lagi. Oke, sekarang sudah? Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana? Kameranya nggak ada yang dibuka nih. Kak pengen lihat nih, apakah ada yang terseduh-seduh dengan sebuah video ini? Boleh dong, Kakak tunjuk nih ya, salah satunya buat komentarin. Saya kan suka nih komentar. Kepada Fanya Aurelia Febriano ya, boleh di open mic? Ada gak Fanya? Halo Fanya. Suaranya putus-putus Kak. Oh ya, suaranya putus-putus ya. Fanya. Ada Fanya. Boleh dong komentarin videonya. Halo. Mohon maaf ya kalau suaranya agak kurang terdengar karena sinyalnya suka ada hilang. Boleh? Fanya ada? Fanya Aurelia Febriano. Suaranya sudah kedengaran kan ya? Ya, sudah kedengaran. Ya. Oke, Fanya nggak ada. Boleh diganti kepada siapa nih? Boleh kakak minta dengan hormat Nabila Ken Sabrani. Nabila. Ada gak nih orangan ya? Nabila Ken Sabrina. Sabrina ya? Oh iya. Kebalik. Nabila Ken Sabrina, mohon maaf. Silakan. Boleh berkomentar videonya. Adakah orangnya? Oke, nggak ada juga. Nggak ada juga. Ya, saya bantu Pak. Oke, boleh. Ahmad Hafiz, bisa Hafiz bantu. Mem, di saya videonya tadi putus-putus sama ngeframe gitu, Mem. Jadi saya nggak ngerti. Oh, putus-putus ya. Syahida, bisa Syahida?
Syahida, Iya, Mem. bisa berkomentar tentang video tadi? Di saya tadi agak putus-putus, Mem, sama videonya. Oke. Oke, putus-putus. Oke, nggak apa-apa ya. Kita ulas sedikit aja ya di sini. Kita ulas. Mohon maaf ya, karena memang kalau online jaringannya agak kurang bersahabat. Jadi kita harus pintar-pintar luar biasa ya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah di sini ada scene bahwasanya hari Jumat ya, pas banget hari ini. Benar nggak? Kedengaran nggak? Kalau kedengaran bilang oke. Oke. Hari Jumat. Ada siapa? Ada orang tua yang sedang bertengkar. Oke. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangin ini adalah orang tua kalian. Yang sedang bertengkar gara-gara apa? Gara-gara masalah pekerjaan. Yang ujung-ujungnya apa? Uang. Oke. Akhirnya pendek asa si ayahnya ini mencuri ke lembaga zakat. Dia ngelihat katanya di sini tuh banyak orang mundar-mandir masuk zakat. Ngasih duit. Pas diintegrasi, minta duitnya, ternyata yang zakat itu adalah satu. Nah, orangnya kayak gini nih penampilannya. Yang kedua, yang zakat adalah ibu-ibu tukang cuci. Yang ketiga, anak kecil. Dan ternyata anak itu adalah anak dia. Dan dia minta didoain bahwasanya anaknya, bapaknya, keluarganya, ibunya, ayahnya balikan lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih dari kisah video ini? Bahwasanya kakak cuma pengen ngasih tahu ini adalah gambaran nyata dari setiap bapak dan ibu kalian. Mohon maaf ya, Kak Ajo bocorin ya, bapak dan ibu semuanya ya, ke anak-anak ya. Walaupun prinsipnya adalah anak-anak nggak boleh tahu ini. Tapi anak-anak sebenarnya harus tahu. Karena kenapa? Dengan anak-anak tahu kalau orang tuanya begini, mereka harus lebih menghargai lagi orang tuanya. Dengan cara apa? Dengan cara mulai belajar, mulai menulis impian, mulai mengejar cita-cita, mulai semuanya untuk menjadi sukses. Oke, seperti itu yang Kak Ajo ingin sampaikan. Semoga dari video ini, yang patah-patah tadi, teman-teman dapat mengambil hikmahnya, khususnya juga buat Kak Ajo pribadi, bahwasanya setiap rumah, setiap pintu pasti punya masalah. Jadi kalau teman-teman pengen sukses, teman-teman harus hadapi masalah itu masing-masing. Dukung orang tua kalian, cintai orang tua kalian, karena hidup itu cuma sebentar. Orang tua kalian dan juga kita semua, dan juga termasuk Kak Ajun, dan gak ada yang abadi di dunia ini. Tinggal nunggu waktu aja, saya duluan atau teman-teman duluan atau saya belakangan. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di bagian slide-nya. Kali ini Kak Ajo pengen semuanya menyalakan mic-nya karena kali ini Kak Ajo pengen semuanya tahu nih. Tadi di sini ya. Suara Kak Ajo kedengeran? Boleh dibantu untuk suara yang lain kedengeran ya. Oke, kita mulai lagi ya. Video yang tadi itu sebagai selingan. Kak Ajo akan full screen. Jadi mohon dibantu kalau ada chat atau komentar atau request yang lainnya karena Kak Ajo tidak bisa membaca secara jelas. Oke. Bisa dilihat ya di layar ada tulisan apa? Mari Hafalkan. Mari hafalkan. Dengarkan baik-baik. Ini ada hadiahnya. Oke. Ini ada hadiahnya. Siapa yang bisa mengikuti Kak Ajo? Kak Ajo dengarkan sekali, dia dapat hadiah. Oke, siap ya. Hadiahnya dikirim langsung ke rumah dari Nurul Fikri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana. Kak Ajo liatin dulu ya, dikit ya. Nah. Oke. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Oke, silakan. Dari berapa ratus peserta? Silakan. Yang mau langsung. Saya Kak, open mic-nya. Kak Aju catat namanya langsung. Nanti dikirim. Silakan. Kak Aju tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2. Saya Kak, Oke. Siapa tuh namanya? Ahmad Hafiz. Ahmad Hafiz. Boleh Ahmad Hafiz membacanya. Enggak, taruh. Jujur ya, nggak boleh buka Al-Qur'annya ya. Iya nih. Oke, siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inna sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Boleh dong dikasih tepuk tangan buat Hafiz. Oke, terima kasih Hafiz. Tadi ada yang keseleo dikit ya Hafiz ya, tapi nggak apa-apa. Overall bisa ya. Innana. Rabbana innana. Tadi kedengarannya inna. Salah satu. Tapi alhamdulillah hafal ya. Oke, boleh tanya dulu dong Hafiz. Hafiz, halo. Ya Kak. Ini sudah hafal dari lama atau baru tadi? Di musola saya sering dibaca ini ayatnya, jadi saya hafal. Kalau boleh tahu surat apa? Kalau Hafiz tahu? Kenapa Kak suaranya putus-putus? Suratnya tahu nggak? Kira-kira surat apa? Ayat berapa? Kurang tahu deh. Kurang tahu. Oke, tapi sering dibaca dan udah hafal ya, sering Iya. kedengeran ya. Oke. Sering dengar. Sering dengar doang ya, bukan sering baca ya. Oke, sering dengar doang. Oke, terima kasih Hafiz. Nanti Kak Ayu akan chat everyone untuk minta datanya. Nanti Kak Hafiz balas secara japri ke kakak ya, ke cara personal. Oke, Kak Ayu tanya lagi. Satu lagi. Siapa yang bisa juga ngikut sama Kak Hafiz? Kak Ayu hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, nggak ada? Oke deh, kalau nggak ada. Kita Kak Jo kasih tahu ya. Jadi, kalau teman-teman semuanya merasa ini susah, bayangin ini adalah prestasi atau tujuan masa depan teman-teman. Wah, rumit Kak, ribet Kak, ngapalin kayak gini. Apalagi dalam waktu singkat, 10 menit, 5 menit, nggak bisa Kak, bisa nyampe sebulan ini, wah repot. Kita harus menulis impian. Kita harus mempunyai visi, kita harus mempunyai cita-cita. Cita-cita kita pengen hafal nih, dalam waktu singkat, impian kita. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kelihatan? Oke. Caranya adalah kita potong-potong. Boleh sama-sama bareng-bareng? Di open mic, termasuk Hafiz. Kita baca. 1, 2, 3. Robbana. Oke, kita hilangin ya. Apa bacaannya bareng-bareng? 1, 2, 3. Robbana. Nah, satu kata sudah hafal. Gampang kan? Cuma berapa detik? Oke, detik doang. Robbana. Ingetin ya, Robbana. Yang kedua, apa bacanya? 1, 2, 3. Innana. Oke, kita hilangin ya. 1, 2, 3, bareng-bareng. Innana. Oke. Apa? Coba ulangi lagi sekali lagi. Kajong nggak ikut. 1, 2, 3. Innana. Oke, dari kata yang pertama. Rabbana innana. Oke. Sudah 2 kata dalam waktu beberapa detik aja. Rabbana innana. Yang ketiga. Sami'na. Oke, bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Sami'na. Oke. Sekarang dari yang pertama. Kata yang pertama.
1, 2, 3. Rabbana innana Rabbana. sami'na. Oke. Yang selanjutnya munadiyah. Munadiyah kita potong ya, munadiyah. Apa yang yang selanjutnya? Yang keempat? Munadiyah. Munadiyah. Oke, kita lanjut dari yang pertama. 3, 2, 1. Rabbana innana sami'na munadiya. Mantap. Udah lancar nih. Yunadi. Yunadi. Oke, 1, 2, 3. Yuna. 3, 2, 1. Yunadi. Oke. Yunadi. Oke, kita yang pertama lagi. 3, 2, 1. Rabbana innana sami'na munadi. Yunadi. Nah, sampai di ya. Selanjutnya lil iman. Oke, lil iman. 3, 2, 1. Lil iman. 3, 2, 1. Awal itu awal. Lil iman. Oke. Dari yang pertama lagi. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Selanjutnya an aminu. Hilangin an aminu. Nah, kita baca dari awal. 3, 2, 1. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. An aminu. Lanjut. Birabbikum. Kita lanjut dari yang pertama. 3, 2, 1. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna. Nah, terakhir birabbikum fa'amanna. Kita hilangin fa'amanna. Oke. Begitu terus sampai akhir ya. Nah, sampai akhir begitu terus dipotong-potong jadi satu. Nah. Oke, dipotong-potong jadi satu. Kita mundur dulu ya. Oke. Ini sudah sampai terakhir. Kira-kira selain Hafiz, ada lagi gak yang mau coba? Boleh silakan yang mau coba. Karena kita sudah baca. Untuk mempersingkat di ayat selanjutnya kita potong aja. Ada 110 orang atau 119, tidak termasuk saya. Suara saya jelas kan ya? Kedengaran kan ya? Kedengaran kok. Oke, selain Hafiz, silakan. Kakak Ajo potong deh, enggak sampai semuanya, sampai yang tadi aja. Ada? Oke, si malu-malu ya. Si malu-malu. Oke, insya Allah dengan cara seperti itu lebih mudah ya, lebih gampang daripada kita dengan cara sekaligus. Kita lanjut ya. Oke, yang ini kelihatan, teman-teman? Sudah kelihatan di layarnya? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Kak. Kalau tadi ayatnya, sekarang artinya. Kita balik lagi. Hafiz, halo? Halo Hafiz. Masih ada Ya, di... Kak. Oke. Kira-kira artinya hafal nggak? Sepertinya tidak. Tidak. Oke. Pengen tahu cara cepat hafal gimana? Pengen, gimana tuh, Kak? Yang pertama, buka kameranya dulu. Kak Jo pengen lihat kameranya. Karena ini membutuhkan gerakan. Oke. Kak Jo bisa kelihatan ya. Ini Kak Jo
percaya teman-teman sudah buka kameranya, tinggal ikutin aja ya. Oke, jadi teman-teman, ini adalah kata. Kata itu kalau kita bagi-bagi akan seperti ini warnanya. Terlihat ya warna-warni ya. Nah, di yang pertama, jadi kita pakai cara gerakan. Artinya, ya Tuhan kami, contoh. Kita pakai gerakan kayak gini. Ya Tuhan kami. Oke, bareng-bareng ya. Gerakannya gimana? Meminta doa. Ya Tuhan kami. Nah, terus ya, sesungguhnya kami mendengar. Orang mendengar. Sungguhnya kami mendengar. Kuping. Oke. Bareng-bareng ya. Kuping. Ya Tuhan kami. Sungguhnya kami mendengar. Terus orang yang menyeru. Mulut. Orang yang menyeru mulut. Nah, mulut ya. Nah, beriman. Nah, beriman satu ya titiknya. Oke. Nah, kalau dia sama lagi, kita ulangi lagi. Berimanlah kepada Tuhanmu. Nah, Tuhanmu tadi gimana? Yang hijau begini. Nah, terus selanjutnya, maka kami pun beriman. Nah, kami banyak ya. Kami beriman. Nah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Nah, dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan kami. Hapuskanlah kesalahan kami ya. Oke, dada-dada gitu. Hapuskanlah kesalahan kami. Dan matikanlah kami gitu bersama orang-orang yang berbakti. Berbakti itu gini ya. Oke. Oke, sekarang bisa kita coba bareng-bareng. Boleh ya? Kita lihat gerakannya saja. Boleh kita bareng-bareng. 3, 2, 1. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman. Berimanlah kepada Tuhanmu, maka kami pun akan beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang berbakti. Nah, kayak gitu. Boleh dicoba. Silakan. Hafiz lagi. Mumpung Hafiznya masih ada. Jadi tenar ya. Silakan Hafiz. Mana Hafiznya nih? Gerakannya aja, Kak. Gerakannya aja. Kakak pengen lihat gerakannya. Kakak yang ini dah. Kakak yang ini. 1, 2, 3. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan kami, dan matikanlah kami. Mati, ya gitu. Berserta orang-orang yang berbakti. Berbakti gimana? Berbakti. Nah, oke gitu. Gimana Hafiz? Kalau dihilangin bisa nih ya? Bisa, insya Allah ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Bapak dan Ibu semuanya. Intinya apa teman-teman yang dirahmati Allah SWT? Intinya adalah kalau kita dipaksa harus belajar semuanya, kira-kira bisa gak? Ya enggak lah. Kita harus satu persatu dan harus sedikit demi sedikit. Pelan-pelan, insya Allah lama-lama akan bisa. Contohnya ini adalah sebagai salah satu contoh aja teman-teman yang dirahmati Allah SWT dan Bapak Ibu semuanya, dan juga pelajaran buat saya juga ya. Jadi kalau kita ingin belajar sesuatu, jangan semua buku dijembrengin. Wah. Tapi pelan-pelan. Nah, kalau kita pengen belajar daring, jangan semua tugas dijembrengin. Pelan-pelan. Taruh dulu snack kesukaan kita, taruh dulu makanan kesukaan kita, taruh dulu video Korea ataupun apalah kesukaan kita, naikin mood kita, baru setel PJJ-nya, baru kita catat materinya.
Oke, jadi pelan-pelan, jangan terburu-buru. Terburu-buru ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Ini suara saya masih terdengar kan ya? Halo? Masih terdengar, masih Oke. Kak. Sekarang Kak Ajo juga pengen minta open mic-nya kepada seluruh pesertanya. Karena di sini kita akan bermain tebak gambar. Mungkin teman-teman udah pernah lihat ya. Jadi cara mainnya adalah di sini nanti akan ada gambar. Oke, kelihatan ya gambarnya ya. Yang sebelah kiri gambar apa? Yang sebelah kiri gambar apa? Nomor. Plat nomor. Yang sebelah kanan gambar apa? Ada lagu. Oke. Ingat ya, clue-nya adalah nama. Nama orang, nama tokoh, nama kartun, nama pejabat, pokoknya nama. Oke, contoh seperti ini ya. Di sini gambar plat, di sini gambar nada. Bahasa Inggrisnya nada tune. Jadi plankton. Plankton tahu ya siapa ya? Oke, salah satu tokoh di SpongeBob SquarePants. Oke, kita mulai dari sekarang. Insya Allah nanti kalau yang benar, kalau masih ada ya hadiahnya ya. Dari Nurul Fikri akan kasih Jo kasih hadiah. Oke, tebak gambar kita mulai dari sekarang. 3. Yang tahu langsung open mic. 2. 1. Cepetan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mana yang mau open mic? Clue-nya adalah nama. Ayo. Nggak ada? Kalau nggak ada, hadiahnya buat Kak Jo lagi nih. Oke, ada? Nggak ada? Ada? Nggak ada? Ada? Hitung mundur lagi. 5, 4, 2, 1. Oke, nggak ada. Nggak ada ya? Nyerah nih ya. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini gambar apa? Di sini gambar apa? Senyum. Gambar laki-laki yang sedang senyum. Yang ini gambar apa? Kasur. Ini gambar apa? Ice batu. Batu. Kalau clue-nya adalah sebuah nama, kira-kira jadi apa? Jadi ini. Laki-laki bahasa Inggrisnya apa? Man. Kasur? Sur. S. Mansur S. Penyanyi dangdut di Indonesia. Oke, mulai panas? Oke, kalau mulai panas kita kasih lagi, guys. Tebak gambar kita mulai dari sekarang. Di sini clue-nya sama nama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang tahu? Silakan, open mic-nya. Mencoba Kak. Keris. Apa ya? Siapa? Sandra? Cristiano. Nathan. Dikit lagi. Cristiano Ronaldo. Iya, siapa tuh? Ronaldo itu. Sultan ya, Sultan. Main bola. Oke, satu orang. Namanya siapa tadi? Sultan ya? Boleh, Sultan. Siapa Sultan? Cristiano Ronaldo. Wah, Pak Henry ini. Iya, Cristiano Ronaldo. Kalau gurunya yang nyebut di disda, nggak ada hadiahnya. Oke, kita lihat apakah cek benar, apakah gambarnya benar. Ini gambar apa nih? Keris. Ini gambar apa? Yang. Nah, ini gambar apa? Nggak tahu itu. Ini nggak tahu siapa ya Allah. Ini namanya Ronald. Ronald. Ini penyiar, radio, dan artis. Ditambah O. Jadi Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola. Sekarang ada di Juventus ya. Hadiahnya di dis karena Pak Henry yang jawab. Oke, selanjutnya kita tebak gambar. Kita mulai dari sekarang. 2 aja nih. 5. Jangan 5, 10. 9, 8, 7, 6. Murah hati. Nama orang murah hati. 5. Tengah hati. 3, 2, 1.
Apa Bang? Bisa nggak Bang? Ayo apa? 3 detik lagi. 3, 2, 1. Ada yang mau jawab? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita ulas ya. Berarti nyerah nih. Hadiahnya buat Kak Jo lagi. Ini gambar apa? Hati. Ini gambar apa? Diskon. Kalau clue-nya nama, berarti Hati murah. ya, ini hati, ini diskon. Diskon biasanya kalau ibu-ibu bilang, wih diskon, murah, murah, murah. Hati murah. Ini salah satu pahlawan di duit 1000 ya. Nama orang. Oke, clue-nya masih sama, nama orang. Tebak gambar kita mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Clue-nya masih sama, nama orang. Kita kasih 3 detik terakhir. 3, 2, 1. Ada yang mau nyoba? Siapa? Ayo. Nama apa? 3. Atau bernama itu ya. Oke. Kita tutup ya. Tidak ada yang mencoba. Yang ini gambar apa? Semar. Nah, ini salah satu wayang ya di Indonesia, Semar. Semar Bin Mr. Bean. Nah, siapa tuh yang jawab tuh? Rowan Atkinson. Yang jawabnya telat nih, tadi udah ditutup. Yang ini top. Nah, jawabannya adalah Umar bin Khattab. Salah satu ulama di Islam ya. Top. Masih ada lagi. Ini gampang nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Oke, jawabannya ada. Oke, jawabannya gimana? Air mata sedih. Namanya air mata sedih. Oke, salah ya. Salah. Apa itu? Oke, kita kasih tahu deh. Kita kasih tahu bahwasanya jawabannya adalah Anis mata. ini gambar nangis, ini gambar mata. Anis mata, salah satu tokoh di Indonesia. Kalau nggak tahu di Google cari ya. Nah, masih ada lagi. Coba gambar kita mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada? Saya kak. Nyerah? Susah ya. Susah. Padahal gampang nih ya. Ini gambar apa? Wati. Nah, tahu pinter. Ini gambar apa? Padi. Ini gambar apa? Padi. Yang jagung. Ini gambar padi ya. Ini gambar ibu. Ketiga. Ibu. Nah, kalau digabungin jadi ini adalah pembantu. Pembantu biasanya dipanggil adalah Ijah. Nah, jadi Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW. Oke, tebak gambar masih ada lagi. Masih ada 2 lagi kalau nggak salah, atau 3 lagi. 3 lagi. Oke, 3 lagi ya. Ini selanjutnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang tahu? Coba Kak. Ya, siapa tuh yang jawab tuh? Oke, siapa? Saya. Ya, namanya siapa? Hafid. Ya, Hafiz lagi, boleh. Apa Hafiz jawabannya? Juan mata. Juan mata. Oke, ditanya dulu, ini gambar apa? Ini gambar Juan. Ini gambar mata. Jadi jawabannya Juan mata.
Oke, terima kasih Hafiz. Benar, tepuk tangan buat Hafiz. Sudah mulai nyambung nih Hafiz. Terima kasih. Tapi karena sudah dapat satu hadiahnya, jadi tetap satu ya, biar yang lain kebagian. Oke, selanjutnya. Ini masih ada hadiahnya nih buat teman-teman. Kalau nggak salah jatahnya masih ada nih. Tebak gambar kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Endang Esrina. Iya, mana tuh? Siapa tuh? Gak kelihatan orangnya. Yang jawab siapa? Boleh, silakan. Di rumah. 3 detik lagi. 3, 2, 1. Ada lagi? Gak ada? Nyerah? Oke, nyerah. Oke, pada masih ada nih hadiahnya nih. Oke, Kak aja kasih tahu ya. Ini gambar apa? Apa itu rendang? Ini adalah empal gentong. Salah satu. Kalau mau ngeliat ada Makanan berapa khas. orang di ini. Nah, ini gambar S. Di sini ada Lina, ini ada di N. Di N artinya Iya. tamat. Jadi Revalina S tamat. Salah satu aktris Indonesia. Oke, terakhir. Oke, terakhir. 3, 2, 1. Apa ini jawabannya? 3, 2, 1. Ayo. Ayo. Doraemon. Doraemon. Siapa tuh yang jawab tuh? Yang pertama tuh tadi tuh. Habis lagi. Waduh, nggak kelacak nih. Jawabannya apa? Doraemon. Dora dan Emon. Doraemon. Jawabannya. Ini setiap jam 7 pagi di RCTI Oke di hari Minggu. Apal deh tuh teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman untuk gambarnya, tepuk tangannya buat kita semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Dan hadiahnya nanti akan dikirim bagi yang dapat ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ini bukan tebak gambar ya. Ini pertanyaan. Kira-kira ada yang tahu siapa dia? Siapa ada yang tahu? Ayo, sebelum kita akhiri, ada yang tahu? Siapa dia? Kalau ditaruh fotonya Anak kecil. anak kecil. Pintar banget anak kecil, pintar. Tapi yang ditanya adalah namanya. Oke, nggak ada yang tahu. Kita kasih tahu namanya. Yang pertama adalah namanya Little Princess Sinta. Oke. Yang kedua namanya adalah Akila Diary. Pertanyaannya, siapa dia? Ternyata dia adalah YouTuber. Silahkan dicari di channel YouTube-nya. Little Princess Sinta. Dia mempunyai penghasilan per tahun sebesar 8,5 miliar. Tinggal dibagi 12 ya. Kalau mau tahu per bulannya berapa. Lalu selanjutnya, Akila Diary. 14 miliar per tahun. Tinggal dibagi 12. Kalau teman-teman tahu per bulannya berapa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang Kak Aja ingin sampaikan. Ketika kalian punya visi, ketika kalian punya visi, tujuan, lakuin aja apaan yang kalian senengin tadi. Potensinya. Kalian sukanya nge-YouTube, bikin video, lakuin aja. Insya Allah kayak gini. Ada satu lagi. Ada yang tahu dia siapa? Biasanya para pecinta game demen nih. Rasya Rashid. Nah, ketahuan nih suka main game nih. Rasya Rashid. Dia adalah gamer alias YouTube juga, tapi mainnya di game. Penghasilan tahu berapa? Ini dalam waktu setahun ya. Tahun. Luar biasa? Luar biasa. Umurnya berapa? Jangan tanya. Umurnya pasti di bawah teman-teman semuanya. Jadi intinya apa? Intinya kalian punya visi atau belum? Kalian punya potensi ada atau enggak? Potensi kan tadi katanya ada. Cuman apa potensinya? Tinggal dicari dan diseriusin. Oke. Kak, dunia mulu, duit mulu, capek Kak ngomongin dunia mulu, duit mulu. Nah, oke. Ini yang terakhir nih. Kita pindah ke akhirat. Kita pindah ke bagian rohani maksudnya ya.
Tips sukses dari kakak yang terakhir adalah yang paling pertama yaitu adalah action guys. Action. Lakuin tindakan. Lakukan. Zaman corona ini biasanya kita sering dinamakan kaum rebahan. Maka move. Action guys. Gerak. Kita lakukan gerak. Mau bikin konten YouTube, gerak. Mau bikin gamer, gerak. Mau jadi anak yang pintar matematika, gerak. Belajar. Jadi kalau kita mau sukses yang pertama adalah harus gerak dulu guys. Jangan diem. Yang selanjutnya yang kedua, kalau kita mau sukses, ini dari sebuah hadis kajian tip bahwasanya ridallahi fi ridal walidain wa sakhatar rabbi wa sakhatal walidain. Ayah dan ibu orang tua kita minta ridhonya. Pak, saya pengen jadi gamer yang sukses. Nggak apa-apa minta, kasih tahu, jelasin. Pak, ini sekian. Tapi belajarnya nggak ditinggalin juga Pak. Tapi mohon maaf nanti kalau pelajarannya nggak bagus. Tapi insya Allah kita akan menjadi sukses. Nah, saya pengen jadi YouTuber Pak, mau jadi yang tukang unboxing. Saya mau jadi inian Kak, mau jadi pintar matematika aja fokusnya. Ya udah nggak apa-apa, terusin. Minta ridhonya kepada orang tua. Ridhonya Allah kepada tergantung pada orang tua, murkanya Allah tergantung pada orang tua. Kayak sebuah lagu ya. Ridho ilahi ada pada ridhonya. Ya kenal ya lagunya siapa? Oke, nggak usah disebut. Yang selanjutnya, tips sukses dari kakak yaitu adalah minta ke yang punya. Kalau teman-teman di sini nggak punya duit, pengen punya duit, minta ke yang punya. Minta ke bapak, minta ke ibu. Nah, bapak dan ibu punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya rumah, Allah punya mobil, Allah punya harta, Allah punya semuanya. Minta aja semuanya sama Allah, nggak pakai perantara. Insya Allah dikabulkan. Wasta'inu bisabri wassalah astajib lakum. Dengan sabar dan sholat dan berdoa meminta, insya Allah akan diijabah. Dan yang terakhir yaitu dengan sejarah. Kenapa dengan sejarah? Kalau teman-teman bisa baca di Al-Quran itu, mungkin Hafiz sering baca ya, sejarah di Al-Quran itu banyak banget. Pertanyaannya kenapa? Kenapa lebih banyak sejarah daripada hukum-hukum? Karena jawabannya seperti ini. Karena umur kita terlalu singkat, bila kita salah dulu baru benar, makanya kita dari adanya sejarah itu bisa kita lihat, kita langsung benar. Contoh, kita udah tahu di film Azab Indosiar, kalau orang yang bohong pada orang tua adalah azabnya nyangkut di pohon rambutan. Udah jangan dilakuin lagi. Nanti kita nyangkut dulu, baru kita sukses. Contoh kayak gitu. Contoh di film Indosiar, kita tahu orang yang rajin TikTokan, yang TikTokan kayak gini terus tuh, azabnya nanti dia matinya akan goyang. Nah, jadi udah nggak usah TikTokan, langsung kita yang benar buat video-video yang bermanfaat, tutorial, video-video yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita udah tahu kalau orang malas itu hasilnya nanti masa depannya nggak pinter. Ya udah kita jangan ikutin. Kita ngeliat dari sejarah orang itu. Karena hidup itu hanya berulang. Jadi nggak usah salah dulu baru benar. Jadi langsung yang benar. Oke, terakhir Kak Ajo ingin sampaikan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari video yang tadi Kak Ajo puterin patah-patah ya. Ini adalah klimaksnya atau ini adalah penentunya. Lihat yang sebelah kanan, lihat yang di sebelah kiri. Yang sebelah kanan bawah. Mungkin ini adalah orang tua kalian yang sedang mencari nafkah, pagi-pagi dorong gerobak, pagi-pagi nyapu jalanan, pagi-pagi bawa panggulan. Nah, untuk apa? Untuk kalian sekolah. Kalian mau bantu, ya jadilah seperti ini. Dihina, dibully, pasti. Cuman masalahnya adalah kalian masih bisa tersenyum atau enggak. Karena ketika kalian melewati itu, insya Allah kesuksesan ada di genggaman kalian. Karena kalian sudah melewati ujian yang berat. Dan ujian yang berat dilewati dengan orang yang punya persiapan. Orang yang punya persiapan pasti bisa ngelewatin ujian. Dan setelah ujian pasti akan lulus. Ketika orang yang lulus pasti akan dapat hasilnya. Ketika udah dapat hasil, ya tinggal dinikmati.
Teman-teman sekolah juga kayak gitu. Punya ujian, punya ulangan, punya PR, punya tugas, hadapin. Ketika sudah punya percapaian yang baik, nah insya Allah tinggal nunggu hasilnya. Walau alam bisawab. Semoga ini bagi gambaran bagi kita. Kalau kita kurang semangat lagi, coba kita lihat di pinggir jalan, ada tukang minta-minta, ada tukang dagang, ada orang tua bawa koran yang masih semangat lah untuk menjalani hidup. Toh kenapa kita rebahan mulu gitu, ngeluh mulu, kurang mulu, capek mulu. Nauzubillah min dzalik. Ini juga sebagai teguran buat Kak Ajo sendiri dan umumnya buat kita semuanya. Dan yang terakhir ada seperti ini, adab. Survei membuktikan 80% orang sukses itu faktornya dari adab dan 20% orang sukses karena faktor kepintaran. Jadi bohong, yang menentukan kesuksesan adalah pintar, tapi yang menentukan kesuksesan adalah adab. Pintar hanya 20%. Contoh, kalian pintar mau ngelamar ke sebuah perusahaan. Ini kalian bawa berkas nih, dibanting. Pak, saya mau ngelamar, tuh lihat tuh ijazah saya. Ini tuh saya ranking 1. Saya rajin belajar matematika. Saya terima jadi manajer. Kira-kira diterima atau enggak? Sudah pasti kalian ditolak dan ditendang karena kalian nggak punya adab. Tapi kalau kalian nggak punya nilai yang bagus, nilainya pas-pasan, ijazahnya juga pas-pasan, keahliannya pas-pasan, datang lamar, Pak, ini saya lamar, baju bersih, sopan, santun, insya Allah pasti bakal diterima kerja. Begitu juga dalam kehidupan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adabnya didahulukan daripada kepintaran. Pintaran nyusul belajar. Gitu. Oke, inilah akhirnya dari teman-teman semuanya. Bahwasanya dari kesempatan kali ini, Kak Jo cuma ingin teman-teman mulai untuk mempunyai visi atau tujuan, mulai menulis impiannya, mulai membuat cita-citanya apa, dan langsung kenali potensi teman-teman agar mulai action dari sekarang. Jadi corona tidak menjadikan kalian kaum rebahan, tapi menjadikan kalian kaum produktif. Semoga teman-teman yang hadir di sini menjadi orang sukses semuanya, dan semoga 10, 20, 30 tahun ke depan gantian Kak Ajo yang nemenin anak-anak Kak Ajo dan kalian yang menjadi pembicara di depan. Ingat teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah materi 10% itu adalah untuk teman-teman semuanya, 90% untuk diri Kak Ajo pribadi. Jadi bukan berarti Kak Ajo orang yang sudah bersih, orang yang sudah ahli dalam yang Kak Ajo bahas, tapi itu adalah ingatin diri Kak Ajo sendiri dan juga buat teman-teman semuanya. 90% Kak Ajo, 10% teman-teman semuanya. Wallahualam bishawab. Kak Ajo tutup dengan sebuah pantunnya seperti ini. Makan nasi hangat-hangat pakai ikan teri. Saya Ahmad Jauhari dari BKB Nurul Fikri. Undur diri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Kak Ajo yang sudah mengulas tema webinar pada baik. Kami dari tim BKB Nurul Fikri mengucapkan mohon maaf ya atas segala kesalahan, mungkin apabila ada kesalahan dan kekurangannya untuk webinar pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu orang tua siswa serta adik-adik semuanya. Kami akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, mohon maaf tadi ada yang ketinggalan buat Hafiz yang tadi bisa menjawab. Silakan mengisi nama, alamat lengkap dan nomor HP. Ya. Oke, nanti Japri ke Kak aja ya. Kak aja tunggu sebelum log. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Ahmad Jauhari dan Dimas dari Nurul Fikri serta Bapak Ibu sekalian, serta anak-anakku yang sudah mengikuti motivasi webinar ini. Semoga apa yang
disampaikan dalam motivasi ini bisa menambah semangat kalian dalam ber-PDR. Insya Allah di SMP 211 sudah menanamkan hal-hal yang terkait dengan yang disampaikan dari Kak Ahmad Jauhari ya, mengedepankan karakter-karakter pembiasaan setiap pagi. Semoga itu menjadi karakter yang baik di masa yang akan datang dan anak bisa meraih kesuksesannya seperti yang sudah ditampilkan tadi saat presentasinya. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu untuk pada hari ini. Saya atas nama SMP 211 mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sama-sama. Terima kasih juga. Baik. Sebagai host. Terima kasih Bu, makasih Pak, makasih Ya, Kak. sama-sama. Terima kasih, Terima kasih Sandra. Bapak Ibu. Sama. Semuanya. Bu Irma tadi ke sekolah, Bu Ir? Ke sekolah tadi? Enggak. Kemarin? Enggak. Kemana nih ya? Lupa ya? Titipan? Lupa saya, langsung pulang. Iya nih, pulang terus buru-buru nih Bu Irma. Kangen sama rumah ya? Itu anaknya nggak ada yang nggak jagain. Oh. Anaknya cepet gede dong. Lela. Iya, maunya begitu. Apa Bu Sur? Muasabah kapan?